Halo guys, selamat pagi untuk Indonesia. Hari Sabtu di sana ya. Di sini sebenarnya udah Sabtu juga, udah lewat midnight. Balik lagi sama saya Hendra. Untuk video kali ini saya akan berbuat yang berbeda sedikit. Ini mengenai fulus, duit. Dunia digital berapa hari terakhir, terutama hari ini ya, dari Jumat maksudnya, itu lagi digonjang-ganjing sama satu cryptocurrency yang namanya Dogi. Orang sini bilangnya Dogi, kadang-kadang bilangnya Doge. Kalau kita orang Indonesia bilangnya Doge ya. Apapun itulah, pokoknya itu duit aja. Nah, ada apa sih sebenarnya kok bisa heboh begitu ya? So, saya akan coba beri ulasan sedikit. Ini sebenarnya binatang apa sih? Kalau mau dibilang binatang ya ini binatang, karena logonya kepala anjing gitu loh. Shiba Inu kan? Kalau kalian Google lihat Doge itu ya kepala anjing gitu loh. Nah, jadi bagi yang sudah pernah tahu atau pernah main kripto lainnya seperti Bitcoin, Litecoin dan seterusnya, Doge ini sebenarnya mirip-mirip. Cuma kenapa dia begitu hebatnya naik gitu kan? Jadi ya, mari kita coba lihat sama-sama ya. Oh ya, sebelumnya saya mau sampaikan saya ini bukan profesional financial planner. Saya bukan trader profesional. Saya hanyalah seorang warga bumi biasa yang mau coba menikmati sedikit untung dari cryptocurrency ini. Oke, saya akan share screen saya. Kita mulai sekarang. Oke, kita mulai dari sini. Untuk bisa transaksi kripto, Anda harus punya software trading. Di Indonesia itu seperti Indodax, terus ada lagi Binance.us, dan ada lain lagi. Saya nggak tahu terlalu banyak, tapi Indodax saya tahu, pernah nonton YouTube-nya juga yang bikin perusahaan ini. Jadi trading tool ya. Kalau Anda sudah biasa main saham secara online, nah kira-kira konsepnya mirip gitu loh. Nah, yang Anda lihat sekarang ini di depan screen ini adalah platform Robinhood. Ini account real saya, di mana yang sekarang sedang kita lihat adalah harga si Dogi. Saat ini 0,7159 ini bergeraknya per second, per tick, per millisecond kali ya, saya nggak tahu. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah yang price ini nih, 0,0 sekian. Oke, lalu ke bawah Anda lihat tanggalnya. Ya. Nah, ini saya tarik ke 5 tahun ke belakang. Oke. Saya coba kita lihat yang pertama nih ya, 2 Mei 2016. Harganya 0,03 biji 2. Oke, ini saya coba buka Excel. 2 Mei 2016 0,0002 ya. Ini saya hapus dulu biar bersih. Misalnya 2016 ini saya beli 100 US dollar. Jadi saya keluar 100 US dollar uang beneran. Saya beli Dogi di harga segini, saya keluar ya anggap aja US dollar saat itu sama lah 14.136 ini sebenarnya harga sekarang. Jadi biar gampang, dapat berapa sih? 500.000 unit Dogi. Kalau harga sekarang 0,71 aja, berarti untungnya berapa? 355.000 dolar. What? Yes. 355.000%. Dengan rate sekian, artinya untungnya adalah, ya kalau kita hitung nih, untungnya segini, dikali ini, kita kasih rumusnya absolut, kurangin modal dong. Modalnya kan 1,4. Dus, Anda untung 5 miliar. Wow, megang 5 tahun, duit cepet, jadi segini banyak. Gila ya. Oke, kita sekarang coba lihat lagi. Kita tarik yang 2017 lah, random aja nih. 10 April 2017, 0,0005. Oke. 10 April 2017. Naik sedikit. Misalnya saya beli 50 dolar. Ya, anggap harga belinya sama deh. Ya, biar nggak pusing dengan exchange rate. Ini kalau saya copy, 700.000 kan? Ini dapatnya berapa nih? Copy, Anda dapat 100.000 doge. Harga sekarang 0,071 dong. Untungnya berapa? 71.000 bro. Artinya Anda punya 50 dolar 2017 sekarang jadi 71.000 dolar. Untungnya berapa persen? 142.000%. Kalau dalam rupiah 1 miliar. Enak ya? Oke.
Ya, enak lah. Kalau udah tahu sekarang lihat data historis memang enak. Juni 2018. Oke. Jun 11 2018. Oops, 6 11 2018. Berapa nih harganya? 0,003. Oke. Saya bisa beli 1000. Oke. Saya keluar $1000 nih. Dap 14 juta rupiahnya kan? Dapat 333.000 koin. Untungnya berapa? 236.000. Oke. Ini rupiahnya. 3 miliar. Mantap nggak? 14 juta jadi 3 miliar. Nah, udah tahu ya kira-kira ya dari grafis ini kan datar nih kalau orang nih udah sekarat nih. Ya, mesti dikasih ini kan apa kejut jantung ya istilahnya itu kan. Cardiac arrest lah atau apa istilahnya. Terus nih sempat naik sedikit turun-turun jeder. Ada apa di sini? Nah, ini dia. Cryptocurrency kan kita semua udah tahu ya. Kalau Anda kalian yang pernah main Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan seterusnya, Doge ini sebenarnya sama aja gitu loh. Bedanya nih gambarnya kepala anjing gitu kan. Nggak ada hubungan sih sebenarnya sih. Nah, somehow Doge ini tuh didukung sama Elon Musk. Kalau yang nggak tahu Elon Musk itu siapa, itu adalah bosnya, pendirinya mobil Tesla, mobil listrik. Nah, bulan Februari dia tweet, "The future currency of Earth, Dogecoin to the moon," 71%. Jadi dia itu kerjanya cuma tweeting aja. Dia nggak ada hubungannya sama Doge ini. Dia mendukung karena dia bilioner, orang public figure, orang kaya juga. Jadi dia nulis gini orang percaya. Waduh, didukung sama Elon nih. Mari kita mainkan. Alhasil apa? Harganya naik. Oke? Ini kan cryptocurrency nggak seperti saham perusahaan ya, ada fundamentalnya kan, ada produk, ada apa, wujudnya ada. Kalau ini kan semuanya kan digital semua kan. Jadi dengan digerakkan oleh apa, sosial media aja bisa jadi begini. Kalau Anda pernah dengar kasus GameStop di Amerika, itu kira-kira mirip begini. Jadi awalnya dari Reddit, forum, ada yang nemuin celah. Itu panjang ceritanya, singkatnya itu gara-gara sosial media, New York Stock Exchange punya analisis itu pun dihajar semua. Mereka nggak habis pikir gitu loh, bahwa begitu hebatnya sosial media sampai bisa gerakin pasar sampai harganya booming begitu tinggi gitu loh. Nah, balik lagi ke Robinhood. Apa sih hebatnya Robinhood ini? Sebenarnya sama aja kayak trading platform yang lain. Bedanya ini itu dipakainya gampang. Jadi yang Anda lihat ini sekarang ini adalah real account saya. Saya nggak akan balik ke depan karena kalau ke depan langsung ke main screen saya. Kalau udah urusannya uang nggak enak lah ya. Nggak berarti saya bilioner. Ya, moga-moga saya akan jadi bilioner seperti Elon Musk. Tapi ya saya sebisa mungkin, kebanyakan orang juga berasa tidak nyaman kalau sampai harus kasih lihat angka-angka yang real. Jadi ini yang saya buka hanya grafiknya. Jadi kalau saya balik sedikit ke Robinhood, bagaimana sih ini kok no fee transaction trading ini tuh merubah stock market ya? Ini ada artikel. Jadi kalau Anda lihat, saya akan loncat ke sini aja. Anda lihat di sini. Rata-rata trading sejak brokerage itu jadi bebas biaya. Jadi di sini yang besar tuh E-Trade, Interactive Broker, TD Ameritrade, Charles Schwab, dan ada si Robinhood juga. Begitu ini turun ke nol, lihat jumlah yang trading. Begitu hebatnya. Karena apa? Nggak perlu biaya. Ya, Anda beli sahamnya harus biaya, tapi nggak kena biaya. Kalau di Indonesia kan beli saham masih kena biaya, di sini nggak. Jadi rusak dalam tanda kutipnya di situ. Kita di sini itu dimanja sekali. Beli stok nggak kena biaya, karena cryptocurrency ini hitungannya itu adalah ETF atau Exchange Traded Fund, seperti stok, makanya nggak kena biaya juga, keluar masuk seenaknya. Dan cryptocurrency itu hampir 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia nggak ngikutin marketnya New York Stock Exchange yang mulai jam 9.30 tutup jam 4, Senin sampai Jumat, dan hari libur tutup. Ini nggak. Jalan terus. Jadi kalau kita buka yang live, ini jalan terus nih. Tuh, gerak, gerak, gerak. Tapi dia ada outage-nya. Tiap platform tuh berbeda karena dia kan harus konsolidasi ya. Itu kayaknya sekitar setengah jam. Jamnya berbeda-beda. Jadi dengan adanya trading tool yang seperti ini, orang dipermudah semua. Main kripto tuh gampang sekali. Bedanya kalau kalian di Indonesia, saya ambil contoh Indodax yang saya tahu ya, itu kena biaya.
Nggak salah, karena kan dia harus running dia punya sistem kan. Ada softwarenya, ada kantornya, ada maintenance segala macam. Anda beli kena biaya, keluar kena biaya. Kalau di sini, enggak. Provided, maksudnya kalau Anda main ETF-nya. Tapi kalau Anda main koinnya seperti di Indodax, itu kita di sini juga ada yang namanya apa namanya eToro misalnya ya. Jadi eToro ini itu mirip Indodax-nya Indonesia. Ini yang kita beli adalah koinnya dalam tanda kutip yang 0,0 sekian yang tadi kita lihat ini. Jadi kalau Anda beli $100, Anda dikasih, Anda pegang 0,0002. ETF-nya gimana? Sama juga. Bedanya ETF nggak kena biaya. Si ini kena biaya. Gitu loh. Saya ada di sini kalau pernah dengar yang namanya Coinbase, ini account real saya, karena kalau saya buka dia langsung ke homepage saya, angkanya keluar semua. Again, nggak bicara jutaan dolar, uang receh, cuma saya nggak nyaman lah kalau ditampilkan ke dunia publik. Ini juga sama. Jadi pertama kali saya beli kripto, saya masuk di Coinbase. Saya beli sedikit sekali Bitcoin, kena $2.99. Kesel juga gitu kan. Dari situ saya baru research lagi, ternyata beli di Robinhood, ada lagi platform lain namanya Webull, itu nggak kena biaya sama sekali gitu loh. Bedanya apa? Kalau Anda beli di Coinbase, di Amerika tuh bisa ya, misalnya contoh nih ya, saya buka satu misalnya beli emas batangan ya. Ini salah satu portal online untuk beli emas batangan, misalnya nih gold nih ya. Saya mau beli nih American Gold Coin nih, yang ini asal klik aja, yang ini gitu ya. Lihat nggak? Kripto. Nah, kalau Anda pakai kripto di sini, dia bisa connect ke contohnya Coinbase saya, dia akan potong 0,0 sekiannya itu sesuai harga Bitcoin sekarang. Tapi kalau saya punya dalam bentuk ETF, nggak bisa. ETF ini harus saya jual dulu. Jadi dengan kata lain 0,0 sekiannya harus saya jual dulu dengan harga sekarang. Jadilah US dollar di Robinhood, baru saya transfer dari Robinhood ke account bank saya untuk dipakai transaksi. Itu aja kekurangannya. Jadi sekarang tergantung kebutuhan Anda di mana. Mau pakai Bitcoin untuk transaksi, cryptocurrency untuk transaksi, atau untuk investasi. Oke, so balik lagi ke Elon Musk. Februari dia tweet, ya. Anda mungkin pernah lihat meme ini juga, gara-gara ini naik gila-gilaan, ya. Lalu dia tweet lagi to the moon, oke. Kebetulan dia yang punya SpaceX juga. Ini orang kaya, dia ngomong apa orang denger gitu loh. Walaupun nggak semuanya ya. Terus selain Elon Musk ada satu orang lagi namanya Mark Cuban. Kalau Anda tidak tahu, dia ini adalah bilionernya Amerika. Ini juga orang kaya, orang hebat juga. Dia bilang, Dogi bisa hit $1. Sekarang 0,71 ya. Nah, nanti kalau udah $1 ya berarti prediksi dia benar gitu loh. Anda bisa Google Mark Cuban siapa. Kalau Anda nonton acara Shark Tank, dia salah satu pesertanya. Dia itu pemilik Dallas Maverick basketball team yang ada di Texas. Oke. Dia yang support juga. Terus ada lagi Snoop Dogg, dia juga sama mendukung. Jadi 3 publik figur aja ngomong dogi langsung gerakin market gitu loh. Begitu hebatnya cryptocurrency. Karena kripto itu tidak seperti stok perusahaan ya yang ada basisnya. Oke. Nah, jadi dari sini Anda bisa lihat kenapa begitu hebatnya harga ini. Yang paling gila itu Jumat kemarin. Karena Elon Musk akan nongol di acara yang namanya Saturday Night Live di NBC. Jadi dia akan host, ini saya putar sedikit videonya ya. Ya, whatever lah. Intinya dia akan masuk ke acara Saturday Night Live, ini terkenal acaranya. Dia mau ngomong apa kita juga nggak tahu, tapi yang pasti kalau Anda lihat nih di tanggal yang sama dia bilang, cryptocurrency itu sangat menjanjikan, tapi Anda harap investasi dengan hati-hati. Dia ini dipuji dan dicaci. Dipuji bagi yang invest dan jual pada seharga naik. Dicaci yang invest, istilah kasarnya ya, sedetik kemudian drop harganya. Dimaki-maki di dunia internet kan bebas kan. Kalau istilah orang Indonesia, netizen mulutnya pedes kan. Sama, itu di mana aja sama gitu loh. Dan ini lebih bahayanya duit gitu loh. Jadi
Kalau kita lihat lagi ke sini nih ya, contohnya kita balik lagi ke sini deh ya, mana si Robinhood saya tadi. Nah ini, kalau kita tarik nggak usah lama-lama nih, yang sebulan aja nih ya. Lihat nih grafik ini nih. Ini puncaknya nih berapa? 16 April 0,42. Oke, 0,42 di bulan yang sama loh. Jadi 0,2. Drop 50%. Lah kalau orang taruhnya cuma $100 ya udah, goodbye aja nggak masalah kan. Masalahnya banyak orang yang nggak berpikiran jernih, semuanya mau instan. Dia taruh savingsnya yang udah bertahun-tahun, $100.000, $50.000, begitu jeblok 50%, kena stroke mendadak gitu. Mau cut loss apa enggak? Nggak tahu kan? Karena nggak tahu kan pergerakannya kemana kan? Jadi ya udah, dia jual akhirnya kan. Maki-maki sama Elon. Emang Elon suruh dia invest kan? Enggak. Masalahnya kan Elon cuma bilang Dodge to the moon. Orang percaya harga naik. Tapi kan market fluktuatif. Naik turun, naik turun, naik turun. Memang trennya naik. Tapi dalam perjalanannya, ini begini. Gimana nggak nangis Bombay bro? Kalau taruhnya di sini 0,41. Di sini jadinya 0,25 coba. Buat orang yang gajinya minimum UMR naruh $100, hilang ya udah, nggak masalah. Lah, orang kalau yang apa menengah deh ya, yang gajinya katakanlah kayak di Indonesia standar lah, yang bisa punya mobil, punya rumah. Simpenan dia misalnya ada 200 juta. 200 juta ya semua ditaruh di sini. Ya amsyong, bonyok lah kalau dia main beginian lah. Jadi harus hati-hati main cryptocurrency. So, saya minta bagi yang nonton video ini, kalau Anda tidak tahu cryptocurrency, jangan sekali-sekali main. Minta pendapat dari teman, minta pendapat dari yang paham. Ini sangat fluktuatif. Sekali lagi, sangat fluktuatif. Kita lihat. 4 Mei jam 11 malam, 0,68. 5 Mei jam 9 pagi, 0,58. Turunnya berapa? 0,1 kan? Kecil. Lah kalau Anda taruhnya $10.000, bonyok. Tapi kalau kita diemin, naik lagi. Emang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ini bakal begini. Ya, jadi tidak ada yang tahu ini bisa jadi begini. Harapan kita, semua juga begitu yang megang dogi ini, bakalan mana tahu bisa jadi seperti Bitcoin. Contohnya ini. Tuh, garisnya lihat. Ada nggak sih yang nyangka 2016, 2015 harganya segini? 300 sekarang jadi 57.000. Nggak masuk akal kan? Tapi inilah kenyataannya. Naiknya ini 17.000 persen ini dari sini ke sini. Nah, soal Bitcoin. Kalau bagi yang belum tahu, ada satu orang dulu 2010 dia punya Bitcoin. Dulu worthless, nggak ada harganya. 0, sekian mungkin. Dia bayar pizza 2 biji pakai 10.000 Bitcoin. Kalau dia tahu nih bakal jadi sekarang tuh $446 juta, dia nggak akan jual. Masalahnya dia nggak tahu pada saat itu kan. Jadi ibaratnya kayak ketemu koin di jalanan, nggak ada harganya buang gitu. Siapa yang nyangka hari ini kalau dia punya 10.000, Anda hitung sendiri deh. 10.000 kali ini berapa? Dolar loh. Kalau dia simpen tuh. Lagi dia beli itu nggak ada harganya. Bitcoin saat itu 2010 saya nggak tahu berapa ya. Coba kita buka ya. Ini Bitcoin all 2010. Nah ini malah nggak ada. 2013 $101. Kalau kita bisa tarik sampai 2010 mungkin masih 0,0 sekian. Jadi dia punya 10.000 tuh nggak ada artinya. Mungkin sama dengan $10 pada saat itu. Kalau dia simpen sekarang udah nggak tahu jadi miliuner dia. Oke. Satu lagi yang saya mau bagi itu adalah coin market cap. Buat yang belum tahu, kalau Anda buka di sini, itu diurut berdasarkan rank. Bitcoin masih tetap nomor 1. Peredarannya 1 triliun US dollar. Gila nih memang. Perusahaan mana yang bisa segini? Ada si Apple. Ethereum, oke. Doge, 90 miliar US dollar. Ini nggak main-main ini. Nah, ada berapa sih cryptocurrency di dunia? Anda scroll ke bawah, oke. Scroll ke paling bawah, lihat di sini. 5.013 kripto di dunia saat ini. Mau bikin gampang nggak? Saya orang IT tapi saya nggak ngerti. Gampang lah, tinggal bikin lah. Godzilla King Kong gitu. Ya bikin. Nih lihat nih.
Polymoon. 0,0-nya berapa biji tuh? Ini kalau bilang sih nggak ada harganya. Anda invest $10 aja jadi berapa banyak nih? Coba ya kita copy nih ya. Nolnya udah kebanyakan, udah liatnya pusing deh. Nah, aduh, saking banyaknya sampai nggak kelihatan nih. Kalau Anda invest $10 aja ya. Coba nih kita bagi nih. Tuh, 222 juta unit. Kalau 10 tahun lagi, ini barang jadi $1 aja. Nggak usah banyak, $1 aja. 222 juta US dollar. Oke. Jadi saya nggak tahu gimana caranya bikin kripto. Kok kayaknya gampang ya. Yang nggak jelas juga. Bloody token bloody. I don't know. Saya kemarin sempat nemu ini ada yang namanya Shrimp atau udang. Duh, Shrimp Finance. Mungkin yang bikin ini ya perusahaan ini udang. Oke. Jadi kira-kira gitu gambarannya. Jadi ada bayangan kenapa Doge ini begini hebatnya. Itu nggak lebih nggak kurang gara-gara bapak satu ini. Yang paling besar ya. Ya tentu market kan, supply demand. Semakin banyak yang beli, harga semakin naik gitu kan. Karena kan supply-nya makin dikit. Itu juga saya nggak tahu di belakangnya gimana. Kok kayaknya bisa unlimited ya, tanpa batas kita belinya. Itu saya nggak mau bahas sampai ke sana dan saya juga nggak tahu. Oke, so kira-kira sampai di sini dulu. Terima kasih untuk nonton video ini dan salam cryptocurrency. Bye-bye.